Pernah nggak sih kalian dengar cerita, ada orang sakit, tapi semua dokter bilang dia sehat? Kali ini, gua mau bawa kalian ke sebuah kisah nyata yang terjadi di daerah Bandung, tentang Fadli, seorang remaja biasa yang ngalamin hal luar biasa, menghadapi penyakit yang bukan sekadar penyakit. Ini bukan cerita horor biasa, ini tentang iman, keberanian, dan sesuatu yang tersembunyi di balik dunia yang tak kelihatan. Awal ceritanya gini, Fadli lagi santai di rumah, scroll HP, tiba-tiba dapat kabar dari Ujang, temennya satu daerah. Li, Susan sakit, parah, tapi aneh. Dokter bilang dia sehat-sehat aja. What? Sehat tapi sakit? Ini udah kayak plot twist sinetron. Karena penasaran, Fadli langsung janjian buat ketemu Ujang, dan mereka meluncur ke rumah sakit di daerah Bandung. Sampai sana, kalian pasti mikir, oke lah, paling juga biasa. Tapi begitu Fadli lihat Susan, jantungnya hampir copot. Cewek yang biasanya ceria itu, sekarang cuma tinggal tulang sama kulit. Literally. Kurus kering, matanya kosong. Kayak orang yang udah lama banget nggak ngerasain hidup. Dan yang makin aneh, semua alat medis nunjukin kalau tubuh Susan normal. Gula darah normal, jantung normal, tekanan darah normal. Tapi kenapa badannya kayak gitu? Karena ngerasa ada yang nggak beres, Ujang mutusin buat manggil teman-teman lain buat bantu. Li, tunggu di sini ya. Gue cari bantuan. Fadli mengangguk. Walau hatinya udah ngerasa ada sesuatu yang off. Begitu Ujang pergi, suasana makin sunyi. Fadli duduk di kursi, nunduk, sambil baca doa dalam hati. Tapi tiba-tiba, Susan yang tadinya diam, tertawa. Bukan ketawa biasa. Ini tawa cempreng panjang serak, kayak suara kuntilanak di film-film. Fadli langsung lompat dari kursinya. Ya Allah, apaan ini? Tapi belum selesai syoknya Susan, yang katanya nggak bisa berdiri, tiba-tiba berdiri. Dan bukan cuma berdiri, dia manjat tembok. Iya, tembok rumah sakit itu dipanjat kayak cicak. Fadli hampir lari keluar ruangan. Tapi, dia ingat satu hal. Kalau ketemu hal kayak gini, jangan panik. Lawan dengan iman. Dengan tangan gemetaran, Fadli ambil air wudhu di wastafel ruangan itu. Lalu, sholat. Berdiri menghadap kiblat, membelakangi Susan yang masih ketawa aneh di belakang. Saat sujud, dia cuma bisa berdoa, Ya Allah, lindungi aku. Dan kalian tahu, begitu selesai salam, suasana tiba-tiba hening. Pelan-pelan Fadli nengok. Susan udah nggak di kasur. Dia keluar dari kamar mandi, jalan normal. Kayak nggak pernah kejadian apa-apa. Dengan suara lemah dia bilang, Fadli, aku udah sembuh. Gila. Ini kayak nonton film horor campur thriller, campur religi. Live. Beberapa menit kemudian, Ujang datang bareng dua temannya. Melihat Susan udah duduk normal, mereka semua bingung. Apa yang terjadi? Lalu Susan mulai cerita. Ternyata, saat Ujang tadi ngasih segelas air putih yang udah dibacain doa, tubuh Susan langsung panas, mual, terus kayak ada yang bergerak di dalam tubuhnya. Saat diperiksa lebih dalam, mereka nemuin sesuatu yang bikin semua orang merinding. Di balik bajunya, nempel sebuah gesit kusuma kertas kuning. Kecil, lusuh, tapi masih ada tulisan-tulisan asing di atasnya. Tulisannya kayak aksara Cina kuno. Jimat. Susan cerita, jimat itu ditaruh diam-diam oleh keluarganya dari pihak leluhur. Katanya buat melindungi Susan sejak kecil. Tapi justru, itu jadi pintu masuk bagi makhluk halus yang ngerusak tubuhnya dari dalam. Waktu air doa masuk ke tubuhnya, si jin yang udah lama tinggal di situ kesakitan dan akhirnya pergi. Itu sebabnya Susan bisa sembuh. Langsung. Gua merinding nulis ini. Kalian bisa bayangin nggak? Lagi sakit, tapi sebenarnya yang sakit bukan tubuhnya, tapi ada sesuatu yang bersemayam di dalam. Cerita ini ngajarin kita banyak hal. Kadang, nggak semua yang kelihatan sakit itu medis. Ada hal-hal di luar logika yang cuma bisa dihadapi dengan iman. Kalau kalian nemuin hal-hal aneh kayak gini, jangan cuma ngandelin logika, tapi juga doa. Percaya deh, perlindungan terbaik itu bukan dari jimat, bukan dari benda apapun, tapi dari Tuhan. Nah,
Menurut kalian, kira-kira kenapa jin leluhur itu bisa bertahan begitu lama di tubuh Susan? Apa karena Susan sendiri nggak sadar ada jimat itu? Atau ada alasan lain yang lebih serem? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita seru, horor nyata, dan kisah spiritual yang bikin bulu kuduk merinding lainnya di channel ini.